Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5446. Araceli Hoffman sudah pergi. Di kotak tertinggi, mata Alexa Joyner jatuh dari jendela. Saya masih tidak percaya bahwa dengan gayanya melakukan sesuatu, itu akan menjadi sangat mudah. Kamu merobek ceknya. Dan dia benar-benar acuh tak acuh. Harvey York mengambil sumpitnya, makan sepotong daging sapi rebus, dan minum beberapa teguk teh sebelum tersenyum sedikit. Siapa bilang Tuan Hoffman muda kita acuh tak acuh? Apakah kamu tidak melihat? Pintu Hotel Jinling ditutup. Perjamuan Hongmen ini tidak tahu bagaimana menutupi satu atau dua sumur. Dan kita tidak akan melakukannya sampai kita pergi dari sini. Ini tidak bermoral. Mendengar kata-kata Harvey York, Alexa Joyner mengerutkan kening. Dan pada saat berikutnya, matanya jatuh ke pintu masuk kotak tertinggi. Di tempat itu, saya tidak tahu kapan ada pria pendek. Pria itu mengenakan jubah kendo pulau besar, dan dua pedang pulau panjang. Satu panjang dan satu pendek, digantung di pinggangnya. Seluruh orang memancarkan keunggulan yang tak terkatakan seperti pedang panjang yang terhunus. Penduduk pulau. Melihat penduduk pulau ini, Alexa Joyner tampak sedikit jelek. Harvey York melirik dengan santai dan berkata, bukan penduduk pulau biasa. Seharusnya master dari 6 sekolah utama di negara pulau. Aku tidak tahu sekolah mana. Yang paling penting adalah dia 80% disuntik dengan obat genetik Amerika Serikat. Teknologi gen plus seni bela diri negara pulau. Ini tidak sesederhana 1+1. Harvey York memakan makanan itu sambil berkomentar. Tahu seni bela diri negara pulau. Dan juga tahu teknologi genetik. Kamu benar-benar seperti rumor. Itu tidak mudah untuk dihadapi. Pria pulau itu berbicara perlahan pada saat ini. Suaranya kering. Tidak seperti manusia. Harvey York berkata dengan ringan. Jika Anda tahu saya tidak mudah dihadapi, jangan mati. Sekarang tutup pintunya dan pergi. Aku bisa berpura-pura kamu belum pernah ke sini. Proposisi yang sangat menarik. Orang pulau itu berbicara perlahan. Sayangnya, perintah yang saya terima adalah untuk mengambil kepala Anda kembali. Tuanku sedang menunggu untuk memberikan kepalamu kepada kekasihnya sebagai tanda kasih sayang. Saya harap Anda tidak mempersulit saya. Harvey York menoleh ke samping, meletakkan sumpitnya, dan berkata, Tuanmu. Karena kamu seorang penduduk pulau, tuanmu seharusnya adalah Sergio Abe, yang baru saja datang ke Jinling baru-baru ini, kan? Adik laki-lakinya Abe dan wajahnya membengkak olehku. Dia tidak akan datang untuk menggangguku. Sekarang kau mencoba menyusahkanku demi seorang wanita. Jadi, wanita itu adalah Karina, kan? Sergio Abe. Karina. Prajurit pulau. Prajurit genetik. Sepertinya keluarga Hoffman sangat dekat dengan kalian semua. Saya tidak khawatir tentang keluarga seperti itu. Bahkan jika itu adalah keluarga tingkat atas, yang bertanggung jawab atas pemerintah di tanah pertengahan musim panas. Apa kamu merasa cemas? Orang-orang pulau kecil mengejek Harvey York. Hak apa yang harus kamu khawatirkan? Apakah kamu pikir kamu adalah pemimpin negara H? Atau istana timur negara H? Itu hanya seekor anjing yang mengambil tikus. Usil. Karena kamu tidak tahu seberapa tinggi langit, maka segalanya akan lebih mudah ditangani hari ini. Penduduk pulau kecil itu memandang Harvey York dengan tenang. Perkenalkan dirimu. Aku akan dipanggil Tahiel Longan. Salah satu dari 10 orang suci pedang teratas di negara pulau. Melayani tuanku selama bertahun-tahun.
Kamu bisa memberi dirimu kesempatan untuk bunuh diri. Jika saya melakukannya, Anda akan mati tanpa seluruh mayat. Ketika Alexa Joyner mendengar nama itu, dia hanya bisa terkesiap. Tahiel Longan. Penatua Negara Pulau. Abihuliu juga. Bab 5447. Yosi. Gadis bunga. Kamu benar-benar tahu nama dewa itu. Tahiel Longan menyipitkan mata pada Alexa Joyner. Dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirnya. Yah. Selama kamu bersedia menghabiskan beberapa hari dengan lelaki tua itu, Nona Hua, lelaki tua itu dapat mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Bagaimana? Alexa Joyner berkata dengan dingin. Tidak mungkin, aku tidak tertarik pada anjing tua sepertimu. Kamu kurang dari 2/3 tinggiku. Kamu masih ingin makan daging angsa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah salah satu dari 10 orang suci pedang teratas di beberapa negara pulau, sehingga kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Mendengar kata-kata Alexa Joyner, Tahiel Longan tersenyum dan berkata, menarik, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan datang ke negara Ha dengan tuan saya dan bertemu dengan kuda yang begitu ganas. Aku telah memutuskan. Bukan hanya aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan memenjarakanmu di penjara bawah tanah. Aku akan pergi ke Lin Xing jika aku dalam suasana hati yang baik. Dan jika aku dalam suasana hati yang buruk, aku akan membiarkan anjingku pergi ke Lin Xing kamu. Hahaha. Ketika dia mengatakan ini, wajah Tahiel Longan menjadi sombong. Dan dia tidak memiliki semangat Bushido yang seharusnya dia miliki sebagai salah satu dari 10 pendekar pedang terbaik di negara pulau. Anda, Alexa Joyner sangat marah sehingga dia banyak bicara. Rupanya ini pertama kalinya dia bertemu dengan anjing tua yang tidak tahu malu. Harvey York melambaikan tangannya pada saat ini dan berkata dengan ringan, Alexa, kamu tidak bisa marah dengan anjing tua seperti itu. Aku akan menangani masalah ini. Setelah itu, Harvey York memandang Tahiel Longan dan berkata dengan ringan, karena kamu adalah tetua Abihuliu Taisang, salah satu dari 10 santo pedang teratas di negara pulau, dan dewa perang. Aku akan memberimu kesempatan. Sekarang berlutut di tanah. Bersujud pada Alexa Joyner. Lalu potong lidahmu. Aku tidak akan membunuhmu. Mendengar kata-kata Harvey York, Tahiel Longan tertegun sejenak. Lalu dia tertawa dan berkata, menarik, sangat menarik. Orang tua ini telah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun. Dan ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan seorang idiot yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Aku benar-benar meminta lelaki tua itu untuk berlutut dan memotong lidahnya sendiri. Wah, kamu yakin sudah bangun? Tidak melamun. Harvey York berkata dengan ringan. Apakah kamu masih perlu bermimpi untuk menghancurkan seekor anjing pulau? Apakah kamu memenuhi syarat untuk memasuki mimpiku? Jangan menjijikkan. Oke, Harvey York menggelengkan kepalanya dengan jijik. Bodoh. Sinus. Wajah Tahiel Longan tenggelam. Dan dia membuka mulutnya dengan tajam. Niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Karena kamu si kecil tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dewa tidak keberatan mengirimmu ke jalanmu. Oh tidak. Aku tiba-tiba berubah pikiran. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan memotong tangan dan kakimu dan mengubahmu menjadi gada manusia. Dan kemudian menonton tanpa daya. Bagaimana aku menghancurkan wanita di sampingmu ini siang dan malam. Hahaha. Dengan tawa liar, Tahiel Longan menekankan tangan kanannya pada gagang pedang panjang negara pulau di pinggangnya. Seiring dengan tindakannya, niat membunuh yang sangat kuat menyebar pada saat ini. Suhu di sekitarnya sepertinya turun sedikit pada saat ini. Setelah itu, dia melihat kaki kanan Tahiel Longan menginjak tanah. Retakan, marmer yang indah dan mahal di tanah langsung retak. Dan gelombang udara menyebar.
Segera setelah itu, sosok Tahiel Longan melesat ke depan, menyerang dan membunuh tempat Harvey York berada. Ledakan sonik besar menyebar, dan banyak porselen dan barang pecah belah di dalam kotak hampir meledak langsung di bawah pengaruh ledakan sonik ini. Harvey York memandang Tahiel Longan dengan acuh tak acuh, yang sedang bersiul saat ini. Tampaknya ada kekurangan di sekujur tubuhnya. Tetapi karena cacat di sekujur tubuhnya, Harvey York saat ini tidak memiliki kekurangan. Bab 5448. Kecepatan Tahiel Longan yang agresif dan mematikan sangat cepat. Ketika sepertinya dia akan menebas Harvey York. Tetapi karena seluruh tubuh Harvey York kosong, dia tidak bisa menebas dengan cara apapun. Detik berikutnya, sosoknya tiba-tiba berhenti di udara, dan mundur ke satu sisi dengan keanehan yang sama sekali tidak sesuai dengan mekanik. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangan kanannya, pedang pendek negara pulau di pinggangnya keluar dari cangkang pada saat ini, dan bersiul ke arah Harvey York. Kecepatan pisau ini sangat cepat, tidak kalah dengan senjata api. Harvey York sedikit mengernyit, dan kemudian wajahnya berubah, karena dia bisa melihat bahwa pedang Tahiel Longan sama sekali tidak ditujukan padanya, tetapi pada Alexa Joyner. Generasi Dewa Perang, tak tahu malu sampai saat ini. Pada saat ini, Harvey York harus pindah. Dia mundur, dan tangan kanannya memeluk pinggang ramping Alexa Joyner, yang sehalus lemak saat dia mulai. Tapi Harvey York tidak punya waktu untuk menikmatinya dengan hati-hati. Tetapi dengan dorongan tangan kanannya, kekuatan lembut membawa Alexa Joyner kembali ke sudut kotak. Harvey York menendang meja makan besar dan memblokir Alexa Joyner secara langsung, sehingga memastikan keselamatannya. Hampir ketika Harvey York menyelesaikan semua ini, pedang pendek negara pulau itu terbang langsung ke tubuh Harvey York dan mendarat di sofa mahoni di belakangnya. Sofa mahoni meledak dengan ledakan dot dan berubah menjadi serbuk gergaji, yang membuktikan bahwa kekuatan Tahiel Longan benar-benar memiliki tingkat dewa perang. Harvey York tampak tenang, dan menatap Tahiel Longan yang mendarat lagi saat ini. Tapi melihat Tahiel Longan mencibir, tangan kirinya membuka dan menutup. Pedang pendek negara pulau itu tiba-tiba terbang kembali dan jatuh ke arah rompi Harvey York. Kali ini, Harvey York menginjak sumpit di tanah, dan dia mendengar suara dentang. Kedua belah pihak saling menyerang, dan pedang pendek negara pulau itu ditolak lagi. Kali ini mendarat di balok rumah dan bergetar sedikit. Ilmu pedang. Anjing tua ini telah melampaui tingkat dewa perang dan telah mencapai alam kesatuan manusia dan alam. Ekspresi terkejut muncul di mata Harvey York. Bahkan orang pertama dalam legenda negara pulau, Grandmaster dari keluarga kerajaan negara pulau, seharusnya tidak memasuki wilayah ini, kan? Tahiel Longan di depannya benar-benar telah memasuki alam ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebelum Harvey York selesai berpikir, pedang pendek dari negara pulau itu terbang lagi dan bersiul ke arah tempat Harvey York berada. Di udara, cahaya perak samar melintas. Senar pancing. Harvey York tiba-tiba mengerti. Tahiel Longan sama sekali tidak tahu bagaimana menguasai ilmu pedang. Dan dia tidak mencapai alam legendaris kesatuan antara surga dan manusia. Hanya saja orang ini tidak tahu kemana dia pergi untuk mempelajari ilmu pedang yang aneh. Dan dia benar-benar menggunakan tali pancing untuk mengendalikan pedang pendek negara pulau. Orang yang tidak tahu, begitu tertipu olehnya. Apalagi melakukannya. Mereka takut mati. Retakan. Harvey York menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan sepotong marmer terbang keluar. Dia mengabaikan belati pulau yang terbang ke arah kepalanya, dan mendarat di tali pancing di udara. Tertawa, pedang pendek yang awalnya tak tertandingi dari negara pulau ditarik oleh tali pancing pada saat akan jatuh ke rompi Harvey York,
dan tiba-tiba melesat ke arah lain. Tetapi malah jatuh ke arah wajah Tahiel Longan. Set, ekspresi Tahiel Longan berubah. Dan pedang panjang negara pulau yang dia pegang di tangan kanannya tiba-tiba keluar dari cangkangnya. Dan jatuh langsung ke pedang pendek di udara. Bab 5449. Nak, kamu terlihat baik. Semoga berhasil juga. Melihat bahwa jurus pamungkasnya yang paling jahat gagal, Tahiel Longan mencibir pada saat ini. Namun, itu hanya makanan pembuka. Ya, Harvey York tersenyum. Kalau begitu kamu mungkin juga menunjukkan keterampilan lain. Biarkan aku melihat baik-baik kemampuanmu yang sebenarnya. Salah satu dari 10 orang suci pedang teratas di negara pulau. Tahiel Longan hendak mengatakan sesuatu. Ketika tiba-tiba terdengar suara mesin mobil di luar Hotel Jinling. Kemudian, Juan Joiner muncul dengan sekelompok murid Joiner Sekte. Semuanya dengan senjata api di tangan mereka. Dengan sikap membunuh. Jelas, Alexa Joiner seharusnya memberi tahu orang-orang Sekte Joiner pada saat pertama bahwa Juan Joiner dapat muncul begitu cepat. Benar-benar mengguncang orang. Melihat adegan ini, Tahiel Longan tersenyum menghina. Kamu tidak berpikir kamu bisa melakukan apapun padaku dengan orang-orang ini. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak perlu bergantung pada orang-orang ini. Saya juga dapat menghancurkan Anda. Tapi karena semua orang membawa senjata api, kurasa tidak buruk menembakmu sampai mati. Karena kamu tidak berhak mengotori tanganku. Oh, naif. Tahiel Longan sedikit menyipitkan matanya. Dia melihat ke atas dan ke bawah Harvey York beberapa kali. Lalu perlahan membuka mulutnya. Karena kamu menelepon seseorang. Itu merusak suasana hatiku. Dan mencoba menggunakan senjata api untuk melawanku. Kalau begitu aku akan membiarkanmu hidup 1 hari lagi. Tapi lain kali, kamu mati. Begitu suara itu jatuh, Tahiel Longan mundur, mengeluarkan pisau pendeknya, berbalik dan menghilang dari jendela. Rupanya, Tahiel Longan berbicara dengan sangat fasih. Tetapi orang-orang Sekte Joiner datang dengan senjata api, yang masih membuatnya sedikit takut. Setelah beberapa saat, Juan Joiner bergegas masuk dengan sekelompok orang. Tetapi gerakan mereka masih selangkah lebih lambat. Dan mereka tidak menghalangi mundurnya Tahiel Longan. Nona, maafkan saya karena terlambat. Juan Joiner bergegas ke Alexa Joiner untuk pertama kalinya. Saya mendapatkan informasi Anda. Dan saya telah mengirim staf saya sesegera mungkin. Aku tidak percaya ini sudah terlambat. Tidak masalah. Alexa Joiner berbicara dengan ringan. Meskipun senjata api kami dapat mengancam Tahiel Longan, kami mungkin tidak dapat menahannya. Sekarang ini adalah akhir yang terbaik. Juan Joiner ragu-ragu untuk berbicara. Tetapi dia masih tidak berbicara. Jelas, dia awalnya ingin mengambil kredit. Harvey York melirik Juan Joiner dengan ringan sebelum berbicara. Malam ini, pihak lain belum sepenuhnya siap. Jadi mereka akan mundur. Namun, masalah ini baru saja dimulai dan masih jauh dari selesai. Dalam hal perilaku penduduk pulau, kebanyakan dari mereka akan muncul kembali setelah mengirim pasukan. Saat berbicara, Harvey York melirik Alexa Joiner. Di mana Stanley Joiner? Biarkan dia kembali dari Mordu. Ini harus memastikan keselamatan semua orang di klan Joiner. Alexa Joiner menunjukkan ekspresi berpikir dan hendak menelepon. Bagaimanapun, Stanley Joiner adalah generasi God of War. Bahkan jika tidak ada cara untuk membunuh Tahiel Longan, tetapi perlindungan diri seharusnya lebih dari cukup. Tunggu, Juan Joiner berbicara dengan suara yang dalam pada saat ini. Nona, Mordu itu ribuan mil jauhnya dari Jinling. Saat Stanley Joiner datang, hari lili akan dingin. Saya telah mengundang saudara angkat saya untuk melindungi integritas Anda, Nona. Jangan khawatir, Nona.
Dengan saudaraku yang bersumpah di sini. Apalagi Tahiel Longan. Bahkan jika 10 pendekar pedang teratas dari negara pulau berkumpul, itu tidak berguna. Bab 5450. Tanpa sepatah kata pun, mobil itu datang ke Villa Jinling Joiner Sek di pinggiran kota Jinling. Tempat ini adalah kediaman Alexa Joiner. Awalnya, Juan Joiner meminta Alexa Joiner untuk kembali ke rumah leluhur Sekte Joiner. Tetapi Alexa Joiner menolak. Lagi pula, setelah dia melihat kekejaman Tahiel Longan dan kurangnya kebajikan bela diri hari ini, dia tahu betul bahwa pria ini pasti akan membunuhnya lagi. Jika dia tinggal di rumah leluhur, maka mungkin itu akan membahayakan orang-orang dari Jinling Joiner Sek. Dan mampu menggunakan tangan penduduk pulau untuk menghancurkan beberapa tulang punggung Sekte Joiner jelas merupakan hal yang baik untuk Araceli Hoffman. Jadi tidak hanya dia tidak akan menghentikannya, tetapi dia juga akan menambah api. Di bawah premis besar seperti itu, adalah yang paling aman untuk pergi ke tempat tinggal Anda sendiri dan mengatur beberapa cadangan dengan ketenangan pikiran. Setelah tiba di villa, Juan Joiner melakukan beberapa panggilan dan meminta orang-orang untuk secara diam-diam mengerahkan pasukan keamanan. Harvey York acuh tak acuh, tetapi menemukan tempat untuk minum teh dan mengobrol dengan Alexa Joiner. Di satu sisi, itu karena, menurut pengamatan Harvey York, sarana keamanan biasa sama sekali tidak efektif melawan generasi pendekar pedang seperti Tahiel Longan, dewa perang sejati. Di sisi lain, karena Juan Joiner sangat proaktif, dia tidak perlu melakukan hal-hal ekstra untuk menghindari orang yang mengganggu. Tingkah Harvey York membuat Juan Joiner diam-diam cemberut, tapi dia tetap menjalankan tugasnya sebagai bawahan dan tidak banyak bicara. Hanya saja dengan bantuannya, penjaga keamanan dan pelayan di Joiner Sek Villa memandang Harvey York dengan sedikit sarkasme di wajah mereka. Ledakan. Pukul 9 malam. Sebuah Mercedes-Benz Big G dengan sedikit rasa mendominasi memasuki gerbang villa seperti mengamuk. Harvey York dan Alexa Joiner, yang sedang minum teh di paviliun, menoleh. Sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, mereka melihat Juan Joiner yang sudah lama menunggu. Dia berjalan langsung dan berjalan ke kursi belakang. Pria berjas kuat itu berjabat tangan berulang kali. Saudara Uriaga, Anda akhirnya di sini. Denganmu di sini, hatiku akan damai. Pria berjas kuat itu memandang Juan Joiner dengan ekspresi agak merendahkan, dan berkata dengan ringan, Juan, meskipun kamu dan aku hanya bersumpah saudara, tetapi di dalam hatiku, aku sudah lama menganggapmu sebagai milikku sendiri. Kali ini, aku pergi untuk memberi tahu ayahku secara khusus. Ayahku berkata, karena kamu Sekte Jinling Joiner dalam masalah, mengapa dia setuju dengan tembakanku? Dengan wajah keluarga Uriaga kami, semua penduduk pulau dan orang Amerika harus memberi kami wajah. Jika kamu tidak memberi muka, ayahku akan memberi tahu mereka seperti apa wajah keluarga Uriaga. Karena itu, Ciro Uriaga melirik Alexa Joiner di paviliun, dan memandang Juan Joiner dengan sedikit makna yang dalam. Tetapi keluarga Uriaga kami membantu Anda. Sekte penggabung menyelesaikan masalah besar seperti itu. Setelah ini selesai, Anda harus berterima kasih kepada keluarga Uriaga kami. Dan bahkan lebih berterima kasih kepada saya. Ekspresi Juan Joiner agak jelek. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Tetapi dia masih tersenyum. Karena itu Uriaga bro. Kamu berbicara seperti itu. Maka jangan khawatir. Aku pasti akan mempersiapkan hatiku untuk terima kasih kita. Kamu harus tahu hobiku. Ciro Uriaga tersenyum kecil. Setiap jenis uang adalah sesuatu di luar tubuh. Hal favorit saya adalah jatuh cinta dengan orang lain. Memahami. Tentu saja. Beberapa hal tidak dapat dipaksakan.
Dan saya tidak akan meminta apapun sampai saya menyelesaikan masalah ini. Tapi setelah solusinya, ingatlah untuk meminta Anda berterima kasih kepada Nona. Dan mengobrol dengan saya. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.